3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas belajar bersama-sama mengenai pengembangan media dan bahan ajar. Adapun tujuan akhir dari materi ini adalah bagaimana teman-teman bisa membuat media dan bahan ajar berbasis digital. Namun sebelum itu ada beberapa tahapan yang harus kita pelajari bersama terkait tentang pengembangan media dan bahan ajar. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, kita harus memahami dulu apa itu konsep atau pengertian dari media pembelajaran, bahan ajar, dan sumber belajar ya. Media pembelajaran sendiri adalah sesuatu yang menjadi perantara untuk menyampaikan pesan atau mengkomunikasikan sesuatu. Dalam hal ini bisa dikatakan kalau guru itu sesuatunya itu adalah materi dia ya, materi terkait mata pelajaran atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Nah, contoh yang paling mudah dari media pembelajaran yang sering digunakan itu adalah yaitu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint itu sendiri. Jadi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint itu sebagai perantaranya, maka guru-guru bisa menyampaikan materi dia ke peserta didik. Kemudian ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini adalah segala sesuatu yang digunakan dalam menyusun desain pembelajaran. Paling mudah itu adalah modul. Nah, biasanya kalau kalian pernah diberikan modul oleh dosen-dosennya yang lain, nah berarti itu salah satu adalah bahan ajar. Bahan ajar ini kan bisa berupa bahan cetak, bisa berupa visual, kemudian audiovisual, multimedia, dan benda real. Benda real ini misalnya kalau kalian ada materi tentang anatomi tubuh tuh biasanya ada kerangka ya, bentuknya kayak kerangka tubuh manusia. Nah, di dalamnya ada beberapa organ-organ dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau kalian ingin mempelajari tentang geografi misalnya itu ada peta, ada globe, nah itu bisa digunakan itu. Atau ketika ingin belajar tentang misalnya dasar-dasar komputer yang terkait tentang bagaimana sih merakit komputer, maka bahan ajarnya juga harus bisa dengan benda realnya, dengan menyertakan komputer yang dirakit dan lain-lain sebagainya. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, di sini contohnya adalah guru, dosen, atau search engine. Search engine ini kayak Google itu ya. Jadi kalian bisa cari apapun sumber-sumber materi apapun di situ bisa kalian cari. Nah, fungsi dari search engine itu adalah sebagai sumber belajarnya. Atau dengan YouTube juga bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Kalian tinggal mencari dengan keyword tertentu di YouTube itu, maka materi-materi atau bahan-bahan ajar apapun bisa kalian dapatkan. Nah, seperti itu kira-kira 3 perbedaan dasar ya terkait tentang media pembelajaran, bahan ajar, dan sumber belajar. Berikutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran ya. Nah, ini kita bagi menjadi 7 ya poin utama. Yang pertama adalah media cetak, kemudian audio, audiovisual, multimedia interaktif, e-learning, realita, dan virtual. Media cetak sendiri merupakan sebuah media yang berasal dari teks, gambar, ataupun yang lainnya yang harus dicetak terlebih dahulu agar kemudian dapat digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Sampelnya adalah buku, modul, majalah, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah media audio. Media audio ini adalah media yang berbasis suara ya. Jadi isi dari audio itu berupa biasanya bunyi-bunyian ataupun non verbal. Namun dapat juga dalam kasus tertentu untuk jenis pembelajaran tertentu bisa berupa audio yang verbal ya. Misalnya dari audio ini yang bisa kita ambil contoh medianya itu antara lain adalah menggunakan radio,
CD DVD player misalnya yang berupa kayak pembelajaran listening di bahasa Inggris ya atau bahasa Arab. Nah, itu bisa menggunakan itu. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual ya. Media audiovisual ini merupakan media yang menggabungkan antara audio dan visual atau gambar itu dalam waktu yang bersamaan. Ya, seperti itu. Contohnya bisa misalnya ketika membuat rekaman atau membuat materi, biasanya dosen akan memberikan slide, kemudian ada juga menarasikan dari slide itu sendiri. Itu bisa dikatakan sebagai media pengajaran audiovisual yang paling simple. Kemudian yang keempat adalah media multimedia interaktif ya. Ini umumnya adalah sebuah media yang dilengkapi dengan pengontrol. Jadi dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara pengguna dan alat tersebut. Contohnya misalnya kayak ada joystick, nah, itu bisa digunakan itu. Atau kalau sekarang itu banyak terdapat game-game interaktif ya. Nah, misalnya misalnya untuk pengenalan nama-nama hewan, kemudian ketika game itu diklik ada gambar, misalnya gambar gajah, nanti ketika diklik muncul suara gajahnya itu seperti apa, kemudian juga yang lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah e-learning ya. E-learning ini tren ketika terutama ya ketika pandemi kemarin itu berlangsung, jadi media e-learning ini banyak digunakan. Media ini memanfaatkan pembelajaran berbasis elektronik ya, dalam hal ini secara digital dengan memanfaatkan internet. Ada plus minusnya ketika menggunakan e-learning ya. Yang plusnya adalah pembelajaran itu tidak akan terbatas dari sisi jarak dan waktu, jadi dimanapun dan kapanpun bisa diterapkan. Namun juga banyak juga sih kontraknya atau minusnya ya. Yang pertama itu biasanya pengaruh sinyal yang harus stabil dan kuat di daerah di mana peserta didik berasal. Nah, kalau di Indonesia sendiri agak susah ketika menerapkan e-learning ya. Banyak sekali poin minusnya dibandingkan dengan plusnya. Kemudian jenis ME berikutnya adalah tentang realita. Ini adalah merupakan sebuah media pembelajaran yang menyampaikan atau menggunakan alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Misalnya kayak tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan lain-lain. Misalnya ketika ingin mengetahui misalnya ada berapa sih jenis-jenis bebatuan yang ada di Indonesia. Itu kan umumnya ada jenisnya kayak batu granit, batu kerikil, batu magnet, terus dan lain-lainnya. Biasanya nanti guru-guru itu akan memberikan sampel. Oh, ini loh bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Granit itu seperti ini, kapur itu seperti ini, kerikil itu seperti ini, batu sungai atau batu kali itu seperti ini, dan lain-lain. Juga misalnya kalau di bidang TI misalnya ingin memperkenalkan jenis-jenis perangkat di komputer itu apa saja, maka gurunya akan membawakan komputer beserta peralatan-peralatannya, misalnya dari jenis casingnya, kemudian dari RAM-nya, kemudian dari memorinya, hard disknya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah virtual. Nah, jenis virtual ini nanti akan berkembang pesat dengan perkembangan era digitalisasi yang semakin berkembang ya. Kalau dulu kita tidak tahu adanya dunia virtual, sekarang sudah mulai dikembangkan dunia virtual. Ada yang namanya metaverse, yaitu di mana dunia dalam sebuah digital. Di situ sudah mulai dikembangkan, bahkan beberapa brand terkenal itu sudah memiliki metaverse sendiri, yaitu dunia virtualnya sendiri. Nah, suatu saat itu tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran itu kita cukup memakai
misalnya kayak kacamata, kemudian ketika kita pakai kacamata tersebut kita sudah akan masuk dalam sebuah kelas virtual. Kita bisa melihat teman kita di situ dalam bentuk avatarnya masing-masing dalam sebuah kelas tersebut. Tapi untuk perkembangan itu kira-kira masih membutuhkan beberapa tahun mendatang. Nah, itu beberapa jenis media pembelajaran yang bisa dikelompokkan. Kalau kurang lebihnya nanti kita bisa diskusikan. Oh, kalau misalnya kurang di poin ini, nanti silakan teman-teman diskusikan. Kemudian ada beberapa manfaat dari media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama yaitu penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Ini gunanya agar materi yang disampaikan itu seragam yang diterima oleh peserta didik. Jadi tidak ada lagi peserta didik yang memiliki prestasi yang berbeda atau pemahaman yang berbeda dari materi yang diajarkan. Kemudian proses belajar mengganjal menjadi lebih menarik, jelas dan interaktif. Misalnya kalau yang awalnya itu boring, membosankan, nah dengan adanya media pembelajaran ini akan lebih menarik perhatian peserta didik dan kelas menjadi lebih interaktif dalam hal misalnya sering tanya jawab dan lain-lain sebagainya. Namun untuk menjadikan kelas itu interaktif dan pembelajaran menjadi lebih menarik itu memang memerlukan suatu siasat atau teknik tertentu dari para guru-guru ya. Terutama jika peserta didiknya itu di tingkat dasar, itu harus gimana bisa membangkitkan minat interaktif dari para siswa ya. Berbeda kalau misalnya dari sisi peserta didiknya itu sudah perguruan tinggi. Nah, itu terkadang lebih kepada kemauan dari peserta didiknya sendiri ya. Jadi harus pandai-pandai menggali materinya. Karena diharapkan kalau sudah peserta didiknya itu sudah perguruan tinggi itu lebih mandiri dibandingkan dengan peserta didik yang dari dasar, menengah maupun atas. Kemudian ada efisiensi waktu dan tenaga ya. Ini salah satu manfaat dari media pembelajaran berikutnya. Dengan adanya media pembelajaran, maka dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik oleh guru maupun dosen. Misalnya kalau tanpa dengan menggunakan media pembelajaran memerlukan waktu yang anggaplah 1 jam, dengan memanfaatkan media pembelajaran yang lebih interaktif itu dapat menghemat waktu penyampaiannya menjadi 30 menit, separuhnya atau mungkin sepertiganya. Kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Nah, diharapkan dengan adanya media pembelajaran ini, maka kualitas hasil belajar murid itu bisa ditingkatkan. Dalam hal ini misalnya, anggaplah seorang guru ingin memberikan materi tentang anatomi tubuh, di mana sih letak paru-paru, letak jantung, letak lambung, dan lain-lainnya atau organ-organ dalam tubuh kita. Dia menggunakan misalnya media real ya atau yang nyata itu dengan membawakan tengkorak manusia yang lengkap untuk anatominya itu, kemudian dia menjelaskan satu persatu. Nah, diharapkan dengan hal seperti itu maka murid akan tahu atau peserta didik akan tahu di mana sih posisi dari lambung, posisi dari jantung, paru-paru dan lain-lainnya dan fungsi-fungsinya. Dibandingkan kalau misalnya guru hanya menampilkan gambar-gambar saja atau hanya melakukan ceramah saja. Nah, itu tentunya akan peningkatan kualitas hasil belajar murid nanti ketika evaluasi pasti akan berbeda. Kemudian manfaat berikutnya adalah memungkinkan kegiatan belajar lebih fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja. Nah, saya masih ngambil contoh yang tadi tentang anatomi tubuh. Ketika belajar tersebut dengan menggunakan media pembelajaran tersebut tidak hanya dapat dilakukan di kelas, misalnya bisa di laboratorium atau kalau mau lebih ekstrim lagi bisa dilakukan di lapangan terbuka yang teduh sehingga lebih menyegarkan para muridnya, para peserta didiknya ya jika itu diperlukan. Intinya dengan menggunakan media pembelajaran itu dapat fleksibel dilakukan di mana saja pembelajarannya karena sudah mempunyai media pembelajaran yang tepat.
Kemudian dengan adanya media pembelajaran itu dapat menumbuhkan sikap positif ya. Sikap positif ini artinya interaktif tadi, kemudian menumbuhkan minat dia bertanya, menumbuhkan minat dia ingin mengetahui lebih dalam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu terkait dari manfaat media pembelajaran, ada 6 poin yang bisa disampaikan. Berikutnya adalah fungsi dari media pembelajaran sendiri. Yang pertama adalah fungsinya untuk menarik perhatian siswa. Jadi di sini diharapkan dengan adanya media pembelajaran itu dapat menarik perhatian siswa agar fokus pada proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Namun hal ini tentunya memerlukan trik dan teknik tertentu ya, dan membutuhkan proses agar siswa tersebut tidak sering tidak sering bosan pada proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah memperjelas penyampaian pesan. Ada beberapa materi yang harus digunakan media pembelajaran tertentu agar materi itu tepat dan jelas ketika disampaikan dan tidak terjadi multitafsir ketika materi itu disampaikan. Misalnya ya seperti tadi kita ambil contoh yang pertama tentang anatomi tubuh, bahwa letak paru-paru misalnya ya ada posisinya ada 2 di sebelah kiri dan kanan, kemudian fungsinya buat yang mengatur oksigen misalnya, kemudian dan lain-lain. Kemudian misalnya juga adalah posisi jantung, di mana sih letak posisi jantung dan fungsinya apa. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran tersebut maka akan lebih penyampainya akan lebih tepat dan tidak ada lagi multitafsir antara peserta didik. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Nah, ini salah satu fungsi dari media pembelajaran ya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya ini lebih cenderung ke arah e-learning ya, sebetulnya seperti itu. Namun juga dari media lain juga bisa kita mengurangi waktu dan biaya. Ya. Misalnya yang seharusnya tanpa media pembelajaran harus menjelaskan satu materi pokok itu misalnya harus 1 jam, tapi dengan media pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa bisa menghemat waktu, hanya misalnya dibutuhkan waktu 30 menit dan lain-lain. Nah, ini kemudian menghindari kesalahan tafsir. Nah, ini antara poin yang kedua tadi ya, dengan berikut ini hampir bersinggungan. Dengan jelasnya penyampaian kesan otomatis akan menghindari kesalahan tafsir yang yang dihasilkan oleh para peserta didik. Misalnya ketika guru itu salah memberikan penjelasan, karena peserta didik itu kan memiliki pola pikir masing-masing. Nah, ketika itu salah menyampaikan, maka peserta didik akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Nah, ini yang akan dicoba dihilangkan dengan menggunakan sebuah media pembelajaran. Kemudian mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Siswa itu karena berbeda-beda otomatis memiliki gaya belajar. Misalnya ada yang senang belajar dengan visual, ada yang dengan audio atau dengan dua-duanya atau dengan hal lainnya. Di sini nanti adalah peran guru ketika dia harus memahami karakteristik dari siswa-siswanya itu cenderung lebih suka ke arah mana. Nah, nanti kemudian guru akan menerapkan atau menggunakan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan gaya belajar siswa di kelasnya masing-masing. Ya, memang tidak semuanya akan terakomodir ya. Misalnya di kelas itu hampir seimbang antara yang suka misalnya visual saja sama suka yang audio visual. Nah, ini tinggal bagaimana caranya gurunya meramu menggunakan atau menempatkan media pembelajaran yang tepat ketika proses pembelajarannya berlangsung. Kemudian fungsi berikutnya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif ya. Ini sudah tepat sekali. Jadi fungsi dari MP ini atau media pembelajaran adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Jadi tidak ada pemborosan baik waktu, biaya dan lain-lainnya. Jadi ketika misalnya sudah ditentukan target pembelajaran kita adalah sekian, maka diharapkan media pembelajaran yang digunakan itu tepat dan cepat dan sesuai dengan target yang diinginkan.
Kemudian pengelompokan dari meme atau karakter itu seperti yang dijelaskan di awal itu biasanya kita bisa kelompokkan menjadi 4 ya. Pertama adalah media visual saja, kemudian media audio, kemudian media audiovisual dan media multimedia sendiri. Nah, seperti yang kalian tahu ya, media visual itu berbentuk hanya berupa visual saja. Kemudian kalau audio hanya berupa audio saja. Sedangkan kalau media audio visual adalah gabungan antara audio dan visual. Kemudian media multimedia ini adalah sebuah media yang merangsang dari sisi audio dan visual secara bersamaan pada saat ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, kemudian adalah bagaimana memilih sebuah media pembelajaran yang tepat sesuai dengan target pembelajaran yang kita akan capai. Yang pertama adalah ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalian harus memastikan dulu tujuan pembelajarannya itu untuk apa. Kemudian apakah sesuai media pembelajaran yang kita pilih dengan tujuan pembelajaran itu. Jangan sampai bertolak belakang. Misalnya yang harusnya fokusnya di materi ini adalah fokusnya memilih MP-nya itu adalah audio, tapi kalian memilihnya dengan yang visual. Nah, itu kurang tepat. Jadi harus disesuaikan sama tujuan pembelajarannya dulu. Kemudian dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Nah, apakah nanti media pembelajaran yang kita pilih itu sudah mampu mendukung dari isi bahan pembelajaran kita itu sesuai apa tidak ya? Jangan sampai tidak sesuai. Kemudian kemudahan dalam memperoleh media itu. Mudah tidak kita menggunakannya atau memperolehnya. Misalnya, apakah ketika ingin menggunakan media itu kita harus bayar apa tidak? Harus bisa mencarinya itu perlu berapa lama dan seterusnya. Kemudian keterampilan dalam menggunakan. Salah satu media pembelajaran yang akan menghasilkan bahan yang bagus adalah atau media pembelajaran yang bagus adalah ketika guru itu atau Anda menguasai media pembelajaran itu. Jadi jangan sampai Anda tidak terampil ketika menggunakannya. Misalnya ketika menggunakan Microsoft PowerPoint, ya Anda harus terampil bagaimana misalnya memasukkan efek-efek di Microsoft PowerPoint itu, bisa atau tahu bagaimana menyisipkan gambar, audio, dan seterusnya. Kemudian tersedianya waktu untuk menggunakan. Jadi ada waktunya. Jadi jangan sampai tidak ada waktu dalam menggunakannya ya. Kemudian sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, ini seperti yang disampaikan sebelumnya terkait gaya belajar ya. Di samping gaya belajar itu, para siswa itu memiliki tingkat IQ atau taraf berpikirnya itu yang berbeda-beda. Ada yang dengan 1 kali penjelasan dia langsung paham, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya baru dia paham. Nah, jadi kita pastikan media pembelajaran yang kita pilih, yang kita gunakan itu bisa menyesuaikan dari semua taraf berpikir siswa yang ada di kelas kita. Itu ada beberapa kriteria dalam memilih ya. Jadi pastikan setidaknya semua poin ini dapat didukung oleh media pembelajaran yang kalian pilih. Oke, itu demikian singkat tentang media pembelajaran dan beberapa karakteristik tujuan manfaatnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.